Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Sawardana. Saya berasal dari kelas 3A, semester 3, kelas A, reguler sore. NIM saya 19011189. Saya berasal dari mahasiswa ambulan. Pada kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video singkat bagaimana riset pemasaran dan bisnis apa saja yang paling cocok yang digunakan atau dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, dalam sebuah bisnis atau dalam berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungan saja. Yang terpenting dalam bisnis tersebut tidak hanya seputaran modal dan penjualan saja, tapi juga mencakup semua aspek yang lainnya. Baik itu bisnis dalam skala kecil seperti UMKM dan juga bisnis dalam skala besar seperti di sebuah perusahaan. Semua aspek harus dapat berjalan bersama dengan baik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mengenai pemasaran. Baik perusahaan yang menawarkan barang atau jasa tentu perlu melakukan yang namanya pemasaran. Melakukan pemasaran bukanlah soal gambling atau soal yang gampang dan percobaan. Semua ada perhitungan dan risetnya. Yang mana pada hal ini dilakukan supaya target yang ditetapkan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya riset pemasar yang perlu dibuat dengan sangat hati-hati supaya pada saat berjalan nantinya dapat bekerja dengan baik dan secara maksimal. Untuk lebih jelasnya apa itu riset pemasaran, berikut informasi lengkapnya. Riset pemasaran. Riset pemasaran seringkali disamaartikan dengan riset pasar. Meski keduanya memiliki istilah yang hampir sama, namun keduanya memiliki cakupan atau arti yang berbeda, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih baik mengenai kedua istilah tersebut. Riset pemasaran adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang mana harus dilakukan secara sistematis dan skematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, serta interpretasi hasil riset yang diperoleh. Cakupan riset pemasaran sangatlah luas, tidak hanya terpaku pada aspek pasar atau produk saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih luas lagi. Contohnya yaitu seperti kondisi ekonomi, politik, teknologi, kompetisi, perubahan sosial, serta kebijakan pemerintah. Sementara riset pasar adalah kegiatan yang berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik. Bahkan dapat dikatakan bahwa riset pasar adalah bagian dari riset pemasaran. Beberapa tujuan dari riset pemasaran yaitu yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Yang kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi. Yang ketiga, identifikasi, meliputi kegiatan mulai dari masalah manajemen sampai merumuskannya ke dalam bentuk masalah riset pemasaran atau marketing research problem. Yang keempat, menggunakan metode yang tepat dalam pengumpulan data. Yang kelima, menggunakan analisis yang tepat. Dan yang keenam yaitu interpretasi.
Selanjutnya yaitu fungsi dari riset pemasaran. Dapat dikatakan bahwa riset pemasaran adalah mata dan telinga perusahaan, di mana fungsi untuk mengetahui bagaimana pandangan pelanggan dan perusahaan, pandangan pelanggan kepada perusahaan. Umumnya ada 3 fungsi pemasaran. Yang pertama, umumnya ada 3 fungsi pemasaran. Namun di sini akan ditambahkan 1 fungsi lagi yang dapat dirumuskan dalam fungsi riset pemasaran. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Fungsi evaluating. Fungsi evaluating atau evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam riset pemasaran yang termasuk dalam fungsi evaluating adalah saat perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Yang pertama yaitu understanding. Yang kedua yaitu predicting. Yang ketiga ada controlling. Yang pertama yaitu understanding. Dalam fungsi understanding ini, riset pemasaran dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan perilaku konsumen. Selain itu juga ada harapan serta keluhan konsumen terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu predicting. Meskipun sulit, predicting juga menjadi salah satu fungsi dari riset pemasaran ini. Fungsi ini sulit dilakukan karena dalam pelaksanaannya kondisi di dunia penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang dilakukan sangat beresiko karena sifatnya yang sangat relatif. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam fungsi riset pemasaran ini yaitu controlling. Fungsi controlling dilakukan dalam proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya fungsi ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berjalan. Data tersebut meliputi posisi produk di hadapan konsumen, demografi, tren, serta efektivitas marketing tools yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu jenis pemasaran. Jenis riset pemasaran. Seperti riset secara umum, riset pemasaran dibedakan menjadi 2, yaitu jenis menurut sumber data dan informasi yang dikumpulkan. Di antaranya adalah riset pemasaran primer dan riset pemasaran sekunder. Riset pemasaran primer. Riset pemasaran primer adalah riset yang dilakukan untuk mengumpulkan data informasi secara langsung, dan riset pemasaran sekunder yaitu riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi secara tidak langsung atau data yang sebelumnya sudah ada. Berikutnya yaitu proses dari riset pemasaran. Proses riset pemasaran. Riset pemasaran memang suatu hal yang penting. Oleh karena itu perlu dijalankan dengan kehati-hatian dalam menyusunnya, serta harus memperhatikan proses riset pemasaran yang tidak boleh terlewatkan dan semua harus dilakukan dengan baik. Yang pertama yaitu menetapkan masalah riset. Dalam menetapkan masalah riset dibagi menjadi beberapa hal.
Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan desain riset. Yang kedua, metode pengumpulan data, di mana dalam metode pengumpulan data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Yang ketiga, penentuan desain, pernyataan penentuan desain, pertanyaan skala, dan alat analisis. Yang keempat, menentukan metode pengambilan sampel dari populasi yang diteliti. Yang kelima, penulisan dan penyampaian proposal riset. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, melakukan pengeditan, pengkodean, dan penginputan data. Yang kedelapan, analisis dan penginterpretasi hasil riset tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu penulisan dan penyampaian laporan hasil riset tersebut. Dan selanjutnya yaitu contoh bisnis apa yang paling cocok dilaksanakan atau dijalankan pada saat masa pandemi seperti ini. Di era pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas dibatasi. Meski demikian, kondisi itu bukanlah menjadikan kreativitas ikut terhambat, termasuk di antaranya dalam mencari peluang usaha. Nah, berikut saya akan memberikan contoh bisnis apa yang cocok dilakukan dan dijalankan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Menurut saya, pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, hal yang atau bisnis sederhana atau bisnis kecil dimulai dari kita, bisnis kecil yang paling cocok dijalankan pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu kita menjual beberapa atau menstok beberapa alat yang perlu kita gunakan sehari-hari. Contohnya yaitu masker. Kenapa masker? Karena pada saat pandemi seperti ini, kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker, berpergian kemana saja, di mana saja. Yang kedua, yaitu hand sanitizer. Kenapa hand sanitizer? Karena saat Anda Anda berpergian misalkan ke sebuah bank, Anda mengunjungi bank, Anda menyetorkan uang, Anda menarik pintu, kemudian belum tentu itu tempatnya bersih atau gimana. Nah, kenapa hand sanitizer? Karena hand sanitizer ini mampu untuk membunuh kuman, di mana tangan Anda telah menyentuh beberapa bagian atau tempat-tempat yang berisikan kuman. Dan yang ketiga, hal yang paling cocok untuk kalian jual yaitu sabun cuci tangan. Kenapa sabun cuci tangan? Karena di saat Anda berpergian keluar, Anda datang ke rumah, belum tentu Anda tuh membawa virus atau bakteri dari luar tersebut. Jadi alangkah baiknya kalian mencuci tangan sebelum kalian masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam dapur atau kemana saja. Intinya, setelah Anda berpergian dari kemana saja, sebaiknya Anda mencuci tangan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan komunikasi, berpelukan dengan saudara atau yang lainnya. Sekian presentasi dari saya atau video singkat dari saya. Saya Imade Ariswardana. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya mohon pamit undur diri dan terima kasih. Om Santi 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 Om.